Saya nggak ngerti urgensinya. Saya bilang kenapa saya mesti datang ke Deddy Corbuzier? Apa sih dia hebatnya gitu? Waduh. Deddy ini saya cerita ini saya udah umur 74 tahun loh tahun ini. Jangan nggak muda lu jangan macam-macam. Oh iya Pak. Udah Pak, anggap aja COVID ini flu biasa Pak. Beres. Gini. Gua Jadi diomelin ngurus even dalam pandemi pun ada mafia-mafia yang diuntungkan dong. sangat. Sangat. Ya, bukan ada, sangat. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Jadi saya punya cerita lucu dulu. Awal-awalnya saya pengen mengundang Pak Luhut. Lalu ketika Pak Luhut bilang iya, saya sesak napas langsung Pak. Bukan COVID, saya serem. Kenapa? Kayaknya semua orang tuh kalau ngelihat Anda itu udah jenderal bintang 4, pernah jadi dubes, menteri industri, terus sekarang ada di sini, terus Anda mengambil keputusan-keputusan yang pokoknya wah gitu kan, harus tangan besi gitu. Kalau dengar nama Pak Luhut, itu tarik napas minimal 3 kali Pak. Bisa. Tanpa serangan COVID loh ini Pak. Terus sekarang menemani Pak Jokowi juga. Tapi luar biasa Pak. Anyway, it's an honor for me. Thank you very much for coming. Terima kasih banyak udah datang. Ternyata beliau orangnya tidak semenyeramkan yang Anda bayangkan. Kumisnya oke lah seram, tapi orangnya ternyata baik dan beda. Pak, kita langsung nih Pak ya. Pertama, it's an honor. Kedua, saya mau tanya Pak. Kan PPKM nih Pak. Ya kan? Ini kayaknya sekarang Pak, orang yang kena COVID dan yang meninggal, itu orang-orang yang saya kenal loh Pak. Kalau dulu tuh enggak Pak. Dulu tuh bapaknya punya teman, punya saudara gitu Pak. Ini sekarang teman saya Pak, kena COVID, dia meninggal. Terus sekarang di Instagram orang tuh ngeposting orang meninggal, udah kayak posting makanan Pak. Udah kayak posting food gitu loh Pak. Nah makanya saya ngerti nih Bapak, wah PPKM seperti ini. Tapi Pak, apakah ini sebenarnya akan membantu Pak? PPKM nih. Ya. Karena waktu itu nggak jalan juga kan Pak? Sebenarnya kalau kita semua disiplin, Dad, ya jalan tuh. Ini masalahnya saya lihat sih kita nggak disiplin. Kita suka masih apa ya kicau dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Ini kurang keras, ini keras, ini harus begini gitu. Padahal sebenarnya ini barang nggak ada yang bisa duga. Kalau saya kan tentara, saya lama di Kopassus 21 tahun. Kita dalam melawan teori-teori dalam itu tuh ada kita bagaimana lindung tinjau, lindung tembak, bagaimana ngadapin. Tahu kita musuh kita kira dari sini, ada sini. Ini kan kita nggak tahu musuh kita dari mana, kapan dia mau datang, di mana. Di setiap tempat dia ada. Tadi Deddy bilang ini steril, yes. Tapi we never know. Ya, baru masa bilang. We never know. Nah, jadi saya bilang, kalau Anda yang salah, atau saya saja yang salah akibat saya yang kena, it's okay. Tapi kalau akibatnya itu sekarang, Deddy gara-gara saya jadi kena, yang lain juga kena, itu kan tanggung jawab moral kita. Ini kan masalah kemanusiaan. Jadi yang sebenarnya di situ. Jadi kalau orang bilang Presiden kenapa hanya bicara ekonomi? Bukan. Presiden itu bicara bukan ekonominya, tapi rakyatnya itu loh. Rakyat kecil itu yang kalau terjadi berlama-lama ini, yang paling menderita itu rakyat kecil. Ya, tapi memang bicara ekonomi penting, Pak. Lah justru itu kan tadi ekonomi rakyat kecil. Tapi kan orang selalu kaitkan, tidak berani buat keputusan karena tidak. Presiden itu minta kita bicara supaya, seperti itu saya tahu koin berimbang. Equilibriumnya di mana? Itu tidak mudah emang. Ya, mudah ngomongnya sih, tapi in reality tidak semudah. Is it because bahwa orang-orang Indonesia itu nggak pernah taat peraturan? Kan maksudnya gini Pak, dulu nih Pak, merokok tidak boleh di jalan Sudirman dan sebagainya. Enggak tuh, sekarang masih aja. Ya tuh. Itu tadi, dan itu konsistensi kita yang kurang. Banyak intelektual yang mungkin bisa sebagai pemimpin, tidak memberikan contoh yang baik. Itu aja. Tunggu, Pak, ini menarik. Banyak intelektual sebagai pemimpin tidak memberikan contoh yang baik. Ya, lah kan kalau Anda sebagai pemimpin sudah ada begitu, Anda harus loyal kepada sistem, loyal kepada jabatan yang kau lakukan. Lah kalau kau tidak berikan contoh yang baik, lah anak buahmu, rakyatmu gimana? Masyarakat ngelihat itu kecewa loh, Pak. Loh, ya itu faktanya, Dad. Jadi kalau kau punya pemimpin nggak beri contoh, misalnya kalau saya lihat atasan saya, lantas dia, ya gimana ya? Cawe-cawe bisnis kiri kanan anaknya istrinya, ya saya juga pikir-pikir boleh juga nih, gue ikut juga deh gitu. Nyontoh.
Itu alam itu. Bapak nyadar nggak begini Pak? Maksudnya gini, kadang-kadang masyarakat nih ada yang bete atau marah karena misalnya mereka mikir gini, ini gue udah susah dan sebagainya. Terus kemarin bansos ada korupsi dan sebagainya. Di luar korupsinya Pak ya, tapi masyarakat merasa bahwa ini kita nih dipermainkan, tapi pemerintah diuntungkan gitu. Ada yang berpikir gitu kan Pak? Ya, tapi kan kita untung ada seperti Pak Jokowi. Definisikan untungnya dari mana kita punya Jokowi Ya kita Pak? paling tidak kita nggak nyontoh pemimpin yang nggak benar gitu. Oke, so pusatnya dulu Iya ya kita dong. lihat Jadi ya. sekarang karena presidennya nggak maling, ya kita pun kan mikir-mikir mau maling. Katakanlah begitu. Kenapa? Malu dong. Pemimpinnya sederhana, kerja keras, maunya benar, tanggung jawab. Mau cari dari mana kayak gitu? Berani. Kan saya tentara, saya tahu banyak mantan-mantan komandan saya. Ya, banyak mantan-mantan komandan saya lihat, wah ini stylenya Pak Jokowi ya something gitu. Saya pernah ngomong itu, Bapak harusnya masuk Kopassus. Gimana caranya Pak? Bapak kan tentara nih. Ya. Oke, presidennya sipil gitu. Terus kan Bapak kan artinya membantu Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Berarti kan bisa dianggap bawahan Pak Jokowi. Ya, bawahan bukan dianggap, bawahan. Ya. Bawahan Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi itu sipil loh. Ya. Anda tuh jenderal bintang 4 loh. Ya. Dalam struktur presiden kan mengangkat pangkat-pangkat tentara. Berarti Anda nurut dengan Pak Jokowi, Pak? Ya harus nurut dong. Kalau saya nggak nurut, cuman Enggak, saya emang Bapak bisa nurut sama orang gitu? Ya tuh nurut. Saya selalu nurut pada sistem. Nurut pada sistem? Iya, saya nurut pada sistem. Jadi nurut cuman 2. Kalau saya nggak suka, ya saya cuman 2. Ya, keluar. Saya resign. Ya keluar artinya, Pak ya? As simple as that gitu. Oke. Atau saya diem. Artinya kalau presidennya bukan Pak Jokowi, belum tentu kita seberuntung ini gitu maksud Bapak? Yes. Dalam kondisi seperti sekarang. Dalam kondisi seperti sekarang? Yes. Why? Loh. Kenapa Pak? Sekarang proses pengambilan keputusan tuh, Dedi bisa lihat tuh cepet. Dan berani. Dan saya berapa kali testing kok. Kan saya lebih tua dari presiden. Nah itu dia. Dari segi umur. Ah. Maaf ya, bukan apa-apa. Tapi saya lihat, wah ini presiden boleh, berani. Nggak apa-apa lu. Kerjain aja, saya tanggung jawab. Itu satu bentuk pemimpin yang menurut saya kita patut contoh. Nggak ada kepentingan pribadi, kan saya pasti tahu. Ya karena beliau nggak ada kepentingan pribadi, marah kita berani. Ya, mau bermain jadi di sana. Iya dong, mau jadi rempeyek kamu. Oke. Sebenarnya saya kalau ngelihat ya dari kinerjanya Pak Jokowi sih udah luar biasa untuk mengatasi Indonesia, negara yang seperti ini, Pak. Suku, agama, ras, antar golongan, semuanya beda, agama beda, keributan beda, bisa seperti itu lumayan banget gitu. Ya kalau menurut saya sih bukan lumayan banget. Ya kita untung ada seperti Pak Jokowi. Ke depan kita belum tahu gimana. Oke, tapi masa seorang presiden tidak ada negatifnya, Pak? Ya pasti aja lah negatifnya. Masa nggak ada negatifnya? Ada dong. Ya paling tidak nggak bisa gemuk-gemuk lah badannya. Kalau saya nih Pak, saya ini keselnya satu sama pemerintah Pak. Satu keselnya saya pemerintah. Kenapa pemerintah merubah-rubah nama PPKM, PSBB, PPKM Mikro, PPKM macam-macam? Pusing Pak, pusing. Bukan, ayo. Gini, PSBB itu kan lahirnya dari bawah. Oke. Di satu provinsi, pengen dia melakukan itu, dia bikin, nanti diajukan ke pemerintah, disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau PPKM ini dari pusat, bisa langsung berbagai-bagai provinsi atau secara nasional. Jadi 2 hal yang berbeda itu. Tapi namanya nanti Pak berubah. Ikan sekarang PPKM, ada PPKM Mikro, nanti PPKM. Nah Mikro ini, tadi saya bilang tadi, enggak ada yang aneh. Mikro ini kita mau seperti Jakarta ini. Kita mau beberapa spot-spot aja yang kita buat. Karena itu juga dimungkinkan. Nah sekarang keadaan darurat sekarang ini kita AB lebih besar lagi. Kenapa nggak Jakarta lockdown beres Pak? Lockdown itu gini, tidak segampang itu juga. Mati semua rakyat nanti kalau kita lockdown. Jadi kita pikir-pikir, bagaimana saya kan udah bilang tadi, bagaimana kita nyimbangkan, masih bisa gitu. Sekarang pertanyaan juga, kalau kita lockdown, apa bisa kita lockdown? Itu juga pertanyaan berikutnya. Ya. Belum tentu bisa sih. Belum tentu juga bisa. Jadi kita timbang-timbang matang. Jadi makanya saya bilang tadi, proses pengambilan keputusan itu tidak sesederhana itu. Tidak satu angle aja kita lihat. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebelum go. Cuma namanya Pak
namanya bikin nanti PPKM neraka gitu kan udah mulai Ya nggak juga, kan ada PPKM mikro, ada ya PPKM darurat, cuma 2 aja sih. Oke. Saya paham di sana, Pak. Oke, saya paham. Tapi bisnis nih, Pak, saya mau protes lagi. Pokoknya saya di sini protes ya, Pak Protes Luhut. nggak ada masalah. Ya kan, kemana lagi kalau bukan protes ke Pak Luhut? Oke. Banyak orang Indonesia yang pengen Indonesia seperti Singapura. Udah anggap aja ini COVID kayak flu biasa. Udah, begitu kata Singapura kan. Ya. Terus keluar iklan, Pak. Iklan apa vaccinate apa iklannya, kalau itu Pak saya akuin iklannya bagus. Di Indonesia iklannya tidak sebagus itu. Udah, Pak, anggap aja COVID ini flu biasa, Pak. Beres. Gini, Gua jadi diomelin ngurus 6 juta orang dengan ngurus 270 juta orang, ngurus satu pulau, ngurus 17.000 pulau. Ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh lagi, ya nggak sama lah, beda lah. Jadi saya nggak adil juga. Sekarang aku komplain sama kamu, nggak adil dong lu. Iya, gue tahu sih. Gue usah dijawab, saya tahu. Saya kan, iya sih. Ini Pak ya, kita ke Singapura Pak ya. Saya ke Singapura, buang sampah sembarangan aja nggak mau loh Pak. Lah iya, coba kamu di sini, lu buang sampah juga ya. Nah itu yang saya maksud tadi, kita sebagai intelektual yang mungkin pada level pemimpin gitu harus kasih contoh. Contoh bicara kita, contoh nindak. Jangan kita beri contoh pada anak muda yang nggak bagus. Ini kan banyak kelakuan pemimpin kita ini beri contoh yang nggak bagus pada anak-anak muda. Itu generasi yang akan gantiin dia nanti. Iya, benar sih. Emang nggak kedisiplinan kita beda ya jadi. Kamu tadi seperti anakmu, coba lihat tadi hebat. Anunya dia. Coba kalau sorry ya, kalau Dedi brengsek kan anakmu juga nggak segagah gitu. Iya, betul. To be honest lah, to be fair lah. Iya. Iya kan? Jadi kita semua harus berikan contoh yang baik. Jadi jangan asal ngomong hari ini A, besok B, kayak gitu-gitu. Kelakuan kau bilang pokok saya kalau janji harus begini, kalau enggak saya begini. Ternyata lu nggak deliver, lu nggak lakukan juga. Nggak lakukan juga. Ya itu sih masuk akal Pak. Nah, kalau kita keluar dari masa Singapura, saya ngerti Indonesia beda, jumlah rakyatnya beda, semuanya beda. Jadi nggak bisa disamain sama Singapura. Ya, tapi kita juga banyak belajar dari Singapura. Kenapa mereka juga bisa gitu dalam tentu skala yang lebih kecil ya. Rakyatnya kecil Pak. Lah, iya, tapi ya itu pendidikannya bagus, apanya bagus. Dulu zaman Orde Baru kita sebenarnya bisa hanya kelamaan aja mungkin Orde Barunya seperti itu. Ya, tapi sistemnya, saya nih sampai kesimpulan loh, Dad. Anda nyindir siapa maksudnya? Jadi ini saya cerita, ini saya udah umur 74 tahun loh tahun ini. Jangan enggak muda lu jangan macam-macam. Oh iya, Bapak. Jadi apa yang saya bilang gini loh ya. Negara, kesimpulan saya nih sekarang ya. Negara berkembang itu atau negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan, Dad. Orang suruh hajar kita terus. Jadi saya ulangi ya, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Saya boleh beranu sama saya. Siapa aja itu yang merasa tidak benar saya ngomong ini, silakan aja. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Itu fakta. Semua kita salah, ini salah. Lepas kita kan harus survive. Berarti hal ini bukan konspirasi ya? Nah, I don't know apa. Ya, tapi memang maksudnya negara maju pasti ingin menggunakan negara-negara yang berkembang untuk kepentingan mereka. Exactly. Intinya. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Iya. Sampahnya aja di kita. Iya. Ya nggak mau dong, makanya saya bilang sama mereka, loh, kami juga kan pengen menikmatin hasil olahan daripada hasil kami. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda akan melawan mereka. Nah, itu yang terjadi kita sekarang. Nah, itu hebatnya Pak Jokowi. Soal hilirisasi. Saya bilang, ini pasti ada loh Pak yang nggak suka, lawan aja gitu. Itu saya suka gitu. Tapi melawan negara besar itu Pak. Ya kita lawan dengan tentu kita bisa bermain lah. Kan konstitusi kita ngajarin kita juga. Ya, jangan kita bebas aktif. Iya, bukan lainnya harus cerdas. Itu yang kita lakukan untuk kita bisa leapfrog gitu. Termasuk vaksin nggak Pak? Ya vaksin sama. Kita deal dengan Cina. Sekarang Cina join dengan kita mau bikin industrinya Indonesia. Kita mau semua kita buat dalam negeri. Obat-obat sekarang. Kita hajar semua itu obat-obat. Semuanya buat bikin dalam negeri. Jadi nggak ketergantungan dengan mereka. Jadi sekarang kita baru tahu nih, waktu kemarin India lockdown tahun lalu, kita tuh
gregetan loh gelegapan loh. Kenapa? Kita biasanya punya paracetamol. Nggak, loh, negerimu yang hebat gede yang ini nggak punya paracetamol industri. Oh, mau. Oh iya, sekarang baru punya gara-gara itu. Kita harus impor dari India. 95% bahan baku obat kita impor dari Indonesia, dari luar. Karena itu jadi urusan mafia-mafia berpuluh-puluh tahun tuh. Presiden Jokowi bilang, saya lapor, kita hajar aja. Berarti benar bahwa even dalam pandemi pun ada mafia-mafia yang diuntungkan dong? Sangat. Ya, bukan ada, sangat. Makanya saya bilang, Den, ini pandemi ini juga buat kita, ya sekali lagi maaf pada yang meninggal gara-gara ini. Momentum yang buat kita untuk reformasi. Dan Presiden melakukan banyak reformasi, misalnya obat ini. Ya. Obat. Sekarang pabrik obat kita dorong buat dalam negeri. Saya pergi dari Cina tuh, Den, 2/3 obat dunia tuh produksinya di Cina loh. Iya, saya percaya. Jadi dan mereka mau bikin ke sini. Sekarang lagi proses kami bawa sama dengan Korea. Itu artinya kan butuh seluk-beluk supaya mereka mau kan. Ya dong. Itu kan semua harus take and give, nggak bisa dong. Ya, lu minta mau-maunya ada barter gitu. Enak lu nggak enak gue katanya, karena nggak bisa. Itu semua harus hidup itu dalam dunia ini harus give and take, bukan take and give dulu, give and take. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kita itu terlalu pasrah gitu, memberikan mereka kesempatan doang, diambil Cina lah, diginiin lah. Kan kalau ngomong Cina langsung Pak Luhut. Dad, emang kita bego. Saya kan dengan segudang pengalaman saya, maaf kalau saya ngomong gitu agak GR dikit. Emang gua dia punya kungfu, kita juga punya kungfu. Iya benar. Pokoknya lu untung, gua juga untung. Iya benar. Harus sama-sama untung. Tapi gua untungnya harus lebih banyak ya. Mesti ngomong gitu lagi. Ya fair aja. Kalau enggak, nanti ya kurang bagus gitu. Rakyatnya nggak mau. Oh ya setuju. Gitu. Jadi kalau sekarang kita udah mulai leapfrog nih, udah mulai itu. Jadi anak-anak muda kita sekolahin dulu, mana ada sekolah-sekolah politeknik yang bagus di Indonesia Timur. Sekarang kita mulai punya. Karena kerjasama. Emang lu bisa bikin sendiri tanpa kerjasama, tanpa ada industrinya? Apa bikin handphone yang nggak bisa? That's my point. Sekarang kita mulai bikin tuh deh. But the fact is ya Pak, gini loh. Ini sorry nih, saya bukan ngebelain Pak Luhut ya. Boleh minum ya? Boleh dong Pak. Gini loh, handphone aja ya. iPhone deh yang katanya Amerika, made in China juga. Iya. Kan aku udah bilang tadi. Dan ini karena saya pergi ke Cina di sebulan lalu tuh kan dengan Wakil Menteri Kesehatan, dokter terkenal. Itu bilang sama saya, dia bilang, Pak Menko, itu rupanya MIT, Harvard, Yale, Stanford, sekolah-sekolah top-top dunia itu obat-obat bikinnya di Cina. Kamu yang benar. Pak, benar, harganya 1/10 harga kita, Pak. Kita marah-marah sama Cina. Saya bilang marah-marah Cina, orang bilang, oh itu pendukung Cina katanya. Emang saya bilang, sorry, saya bilang udah jadi bahasa tentara, nenek lu nenek pendukung. Kan kalau kita belajar, kita dapat untung, kenapa? Salah? Ya nggak salah. Nggak, kita juga harus tahu bahwa keadaan kita memang nggak bisa menang sendiri gitu. Nggak bisa. Itu kan sama pakai barang, Pak. Sorry tuh saya gitu, Pak. Barang nih, Pak ya. Kita mau buat sendiri atau kita beli mana? Yang produk Cina 1/10 harganya, produksinya lebih bagus. Kita udah ketinggalannya banyak banget. Gitu. Itu yang kita sekarang bikin. Kita mulai bawa kemari itu barang. Nanti kita produksi sendiri. Setelah itu nanti itu yang saya bilang leapfrog tadi, mulai kita ngarang-ngarang sendiri, curi-curi teknologi, bikin sendiri, karang sendiri lebih bagus lagi gitu. Mereka juga dari curi-curi teknologi kok awalnya. Semua Jepang itu nggak curi teknologi dari Amerika. Iya, benar sih. Itu kan perputaran dunia. Berarti kita telat, Pak. Ya, bukan telat lagi, terlambat, tapi ya oke lah. Daripada enggak ya. Daripada enggak ya. Nah, berarti vaksin bisa buat di Indonesia dong? Sangat bisa. Yang kemarin itu Pak, kenapa di-stop sih Pak? Vaksin Nusantara ya? Ya nggak di-stop sih, saya kira jalan aja mereka. Masih jalan, Pak ya? Saya kira jalan masih. Saya tanya kemarin Dokter Terawan, masih. Saya bilang jalan aja terus. Oh, soalnya ada berita saya baca begitu, nggak tahu beritanya mungkin kacau. Pak, kalau Ivermectin. Tadi saya baru baca postingannya Pak Peter F. Gonta. Dia bilang katanya, nih Pak Luhut udah ngomong gini, tapi gimana sih? Tia, coba deh, ada nggak? Jadi, nah itu obat
sebenarnya dari berapa bulan yang lalu udah heboh kan, Pak? Ya saya 8 bulan lalu itu. Saya bicara pertama ivermectin itu sama Dokter Fatima dari kepala rumah sakit BUMN. Waktu wave pertama dulu tuh, gelombang pertama dulu. Kita pakai tuh ivermectin tuh karena Presiden Trump waktu itu ngumumin di White House. Saya bilang cobain aja dah. Oke. Untuk yang ringan-ringan gitu. And is it work? It works. It works. It works. Nah, dia bikin sekarang dibikin oleh si Pak Erik ngerjain itu. Ini kan paten. Salahnya apa? Untuk orang yang ringan ya. Iya, iya, iya. Ringan dikasih gitu. Ya, artinya masih saturasi oksigennya 95 mungkin kurang-kurang sedikit, terus belum paru-parunya tidak kenapa? Gini Pak, gini masalahnya. Kalau ketemu obat murah bisa nyembuhin, banyak yang tidak suka pasti. Iya, itu dia. Iya kan? Iya. Iya dong. Jadi si Menteri Kesehatan bilang sama saya, Pak ini industri obat ini terlalu banyak untungnya ini karena bikin padahal sebenarnya obat itu nggak perlu segitu harganya. Lah kalau ivermectin ini betul cukup efektif untuk awal, kan kita bisa menyelesaikan banyak. Iya, tapi kan banyak mafia-mafia yang tidak suka dengan hal itu juga pasti. Memang kita pikirin tuh, hajar aja nggak ada urusan. Sepanjang kepentingan buat tadi untuk rakyat kita, ya kita terusin aja. Nah, Peter saya suruh makan itu. Ini loh Pak, Peter F. Gonta. Ya. Pak LBP jelas. Tapi baca di bawah BPOM rakyat jadi bingung. Biasanya obat cacing sebelum COVID. Nggak apa-apa, kok sekarang malah dipersulit. Ini Pak Peter F. Gonta yang ngomong. BPOM ancam hentikan produksi hingga cabut izin. Ya, kalau memang ada, tadi juga ngadu saya soal Harsen. Ya Harsen juga harus berkaca, jangan dia kasih harga-harga tinggi-tinggi juga. Jadi makanya saya bilang sama Pak Budi, Bud, bikin tuh harga eceran tertinggi benar dan mereka sudah untung. Jangan juga produser tuh nggak untung. Itu dibuatlah di studi sama mereka cepat, bikin harga itu. Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Ya, artinya sebenarnya dalam keadaan seperti ini apapun bisa dicoba, apapun ya why not gitu kan Pak? Ini kan darurat. Iya betul. Darurat sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, ya kita lakuin aja. Dan artinya juga secara evidence base itu bagus, kenapa tidak sih? Ya, why not? Why not? Daripada kamu sekarang mati, Kok saya? bukan kamu lah. Sorry. Daripada sekarang sih orang-orang itu mati gara-gara itu. Kalau ada yang bisa ngebantu, kenapa nggak dicoba? Tadi saya misalnya bicara sama Dr. Fatima itu, dia bilang, Pak sudah kita buktiin, bagus. And it works. It works. Bilang hajar aja. Terus saya bilang tadi sama Pak Erik, udah kirim aja Rick yang ringan-ringan, nggak pernah ada korbannya gara-gara itu. Bener, saya setuju sekali Pak. Jadi gini Pak, saya tuh ini kan 17 bulan nih COVID Pak. Saya ternyata belum pernah kena. Jadi kemarin janganlah. Benar. Kamu tuh masih dibutuhkan Republik. Saya jangan kena Pak. Saya serologi, serologi, cek imun, CT saya tuh di bawah. Jadi maksudnya belum pernah terkena. Nah, salah satunya adalah vitamin saya masuk terus. Terus saya olahraga tiap hari Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Luhut. Sekalian mau protes. Kenapa tempat olahraga di stop Pak? Kan orang harus naikin imun. Orang di rumah saja bisa stres. Stres imunnya turun. Imunnya turun nanti kena COVID. Ini kan bisa, itu kan tempat tertutup ya. Satu. Yang kedua AC-nya dia sentral. Itu juga berputar. Tapi kalau kamu di daerah terbuka kan tidak ada masalah. Naik sepeda mau dikandangin? Ya jangan di situ. Kan bisa masih dibuat. Misalnya di center ban di situ masih bisa lah, jangan orang banyak. Atau pokoknya, kamu treadmill bikin terbuka. Saya di rumah treadmill terbuka tiap hari. Iya kan 50 menit. Kalau orang-orang nggak punya itu mau ke gym Pak. Ya kalau di gym itu terlalu banyak orang. Sabarlah ini 1 bulan ini. Saya protes karena saya punya gym. Ya. Oh, ya oke kalau gitu bisa dimengerti. Tapi kita sabar, ini pengorbanan kita semua. Nah, ini dari pengorbanan kita semua. Saya paham Pak. Saya paham juga, makanya saya juga kemarin saya bikin video. Saya bilang saya paham buat teman-teman yang nggak bisa latihan di gym dan sebagainya, latihan di rumah sampai tapi ketemu kamu lagi. masih Pak, saya mau cerita Pak, tapi ini rahasia nih Pak. Ini rahasia Pak. Jadi gini Pak, kan mall ditutup. Ini rahasia nih Pak. Gitu. Tapi orang-orang. Tapi rahasia diceritain. Ya udahlah nggak apa-apa. Mall ditutup Pak ya. Gym tutup dong Pak. Gym tutup dong. Saya buka Pak. Kenapa? Kan saya punya kunci gym ya Pak.
Oh, lu main luxury Jadi suite. saya sendirian di sana. Kalau Pak. sendirian sih mungkin nggak ada masalah. Iya kan, maksudnya kan prokesnya ngikutin. Iya. Kan basicnya tidak ada kerumunan. Iya. Jadi kemarin saya bikin video juga, saya bilang, saya ada di gym. Saya bilang gitu Pak, Iya. saya terus terang. Karena saya ngerasa saya nggak ngelanggar. Saya ada di gym, yang saya tutup buat umum. Saya sendirian latihan di sana. Dan saya bilang, ini privilege buat saya. Tapi teman-teman di rumah tetap move, tetap olahraga, tetap bergerak gitu. Iya. Karena menurut saya gini Pak, why not? Ini pemerintah juga kayaknya harus gini nggak sih Pak? Pemerintah tuh harus mengkampanyekan sehat dari dalam gitu. Ini yang menurut saya kurang Pak. Ya, menurut saya betul yang dibilang tadi Dedi itu. Mesti dari kita. Saya tiap hari, umur saya 74 ini, tiap hari saya treadmill itu. Tapi tidak ada orang tahu itu Pak. Ya, tiap hari saya 50 menit saya enggak. Itu jadi setok suka tanya saya. 50 minutes? Ya, 50 to 1 hour 20 minute. Every single day. Ya. Nah, itu yang buat Anda sehat. Itu. Ya, soal sehat. Dua tuh, soal sehat dan mati dua hal beda itu. Ya benar sih. Memang sih. Jadi kita kerjain aja karena udah saya mungkin dari masih aktif tentara senang olahraga ya saya pelihara sampai sekarang. Karena Pak, gini Pak, saya juga merasa gini bahwa kan banyak sekali postingan orang meninggal karena COVID. Menurut saya, ini pertama mohon maaf buat teman-teman dan turut berduka cita buat semua yang meninggal karena COVID. Tapi menurut saya ada satu hal yang kekurangan di sini Pak. Biasanya orang posting orang meninggal karena COVID, tidak menyertakan komorbidnya dia Pak. Ini saya bukan mengatakan COVID nggak bahaya Pak ya. Kalau nggak ada COVID ya mereka nggak meninggal gitu. Tapi kalau kita tahu komorbidnya Pak, orang mulai menjaga diri di hal-hal lain Pak gitu loh. Betul itu. Minum gula kebanyakan, diabetes, jantung, obesitas, kan ini Pak yang itu gitu loh. Saya betul 1000% benar itu. Jadi ujung-ujungnya jamu kan. Nah, jaga mulut. Jadi harusnya kalau mulut kita nggak bisa kita rem, Dad. Ya kita makan terus aja jadi ya hamil 3 bulan lah cepet. Iya. Nah, Bapak kok bisa umur segini? Ini saya udah naik 2 kilogram ini. Saya mau turunin lagi 2-3 kilo. In your age, Bapak care? Yeah, I'm very care. Very care. You're 73. 70, going to be 74 next month. And you care about your body? Yes. Pasti. Biasanya orang kalau sudah mulai tua, udahlah gitu. Enggak loh. Saya tiap pagi saya bangun itu jam 5.30. Tidur jam berapa? Ya, saya tidur jam 9.30, jam 10. Saya tidur. Ya, 7,5 jam cukup. Ya, tidur. of course, ya. Saya bangun langsung ganti, kan saya toilet, ganti piyama dengan jogging track, langsung ke treadmill saya. Langsung on. Terus saya hidupin TV saya, ambil tadi bukan ya nonton untuk olahraga seperti atletik. Iya. Ya, saya nonton atletik, lari 3.000, lari 10.000, 5.000, 10.000, sprint itu aja selama 50 menit, 1 jam setengah. Makan saya malam saya skip most of the time my dinner. Saya suka nih karena saya sampai detik ini masih intermittent fasting 18 jam. Sudah 8 tahun Pak saya Pak. Pantes kamu gagah terus. Jadi makan tuh sehari cuma sekali atau 2 kali, di 4 jam udah saya stop makan sama sekali. Gula saya nggak masuk, semua nggak masuk. Saya sempat ngobrol sama dokter Tirta. Dokter Tirta bilang bisa aja itu salah satu yang bikin imun kuat nggak kena COVID juga bisa katanya. Jadi ya itu jaga mulut what we eat. Jaga mulut. Jamu, bukan jaga mulut. Iya, jamu ya. Jaga mulut. Jaga mulut ya. Iya. Tapi kenapa Bapak masih care dengan how you look now? Badan kebiasaan karena tentara. Ya, kalau kamu mau kerja, berpikir normal, apa semua kan. Tadi ketauladanan tadi. Jadi kalau kamu mau ngomong gimana, badan kau udah bunting 3 bulan, gimana? Orang lihatnya juga males gitu ya. Males juga. Is it affecting your mind, Pak? Sangat. Oke. Karena kalau affecting your mind, banyak orang yang mengatakan Pak Luhut ini kalau ngambil keputusan terlalu tegas. Nah, kalau dibutuhkan tegas, kalau enggak juga ya saya suka ketawa-ketawa sama anak-anak di kantor. Saya kan di kantor saya kan anak muda-muda itu. Seperti saya Firman nih, Pandu lagi, semua tuh anak-anak muda. Ya. Saya kan nggak ngerti semua itu, Jadi, mana saya ngerti. Makanya harus ada mereka. Mereka terjemahinnya dengan bahasa-bahasa kekinian. Oh ya. Jadi kalau ya. Jadi kalau ya ini seperti ketemu kamu, mereka bilang, wah ini nggak enak. Harus pergi katanya. Ya udah saya pergilah. Gitu.
Ya, biar Iya. nyampainya ke milenial, Pak. Ya, Gitu. ya. Artinya kalau tidak dibilangin mereka, Anda tidak mau datang kan, Pak? Bukan. Ya saya nggak ngerti urgensinya. Saya bilang kenapa saya mesti datang ke Deddy Corbuzier? Apa sih dia hebatnya gitu? Waduh. Oh iya serius. Apa hebatnya gitu? Oh Mereka iya, Pak. brief. Siap. Oh ya. Dia bilang, oh Pak ini sekarang orang paling hebat. Oh ya masa iya? Gagah amat orang itu. Wih. Tapi yang benar terus saya lihat, wih benar juga, Oh, iya. hebat banget. Nggak terlalu hebat. Saya kagum juga lihatnya itu. Artinya kenapa? Mungkin juga Anda memberikan contoh bagaimana Anda memainkan Betul. apa peran Anda sebagai talk show seperti ini. Ya, santai, Pak. Kita santai, bikin orang ketawa, kena somasi. Kamu disomasi udah bagus lah itu. Tapi, Bapak, kenapa ya, Pak ya? Saya tuh banyak masyarakat nanya, kenapa Pak Jokowi, kalau ada suatu hal yang genting, ini saya balik ke Jokowi, kenapa kalau Pak Jokowi ada suatu hal yang genting, pasti nama Pak Luhut yang di depan yang memerintahkan? Enggak juga sih, banyak yang lain sih. Ya kalau itu kamu tanya presiden lah. Tapi saya enggak merasa juga, ya saya itu sama dengan menteri yang lain. Hanya ya mungkin saya lebih tua dari yang banyak menteri. Ya kalau ya mungkin presiden lihat saya lebih cocok untuk ngerjain begini, ya ditugasi. Ditugasin di sini. Oke. Menurut Pak Luhut, ini vaksin kan lagi diteruskan. Ya. Kapan COVID berhenti, Pak? Wah, kita Tidak mesti, tahu. mesti tanya. Mesti tanya Tuhan itu. Tak ada lagi yang bisa jawab. Karena dulu kami sudah waktu awal-awal di tahun lalu pakai modeling matematika segala macam sudah. Akhirnya kita give up sekarang udah enggak bisa gitu. Dulu kita Juni yang lalu kita sudah anggap selesai. Ya. Artinya mungkin Artinya sudah landai, manageable lah ya, gitu. manageable. Sekarang malah kita naik. Tapi saya punya teori, Pak. Ya. COVID naik karena yang dites makin banyak. Enggak juga. Sekarang seperti Deddy bilang tadi, saya balikin rumah kamu lagi. Kamu bilang dulu yang mati itu, yang meninggal Ya. anak dari saudara. Ya, betul. Sekarang mendekat. Sekarang udah inner circle Quarter. kita. Ya. Bayangin coba, di rumah saya aja, anak saya, mantu saya 3 kena. Bapak pernah kena nggak? Enggak. Oh, oke. Bapak nggak pernah kena. Janganlah. Kenapa Bapak tidak pernah kena COVID? I don't know. Ya nggak tahu deh, tanya alam. Disayang Tuhan kayaknya. Ya kita nggak tahu lah, kita. Ya saya selalu jaga juga. Ya artinya. Tapi kan no matter how Bapak gini Pak, jaga tuh oke, prokes tuh melindungi. Tapi sometimes Pak, kita pesan makanan dari Gojek juga kita nggak tahu Pak. Betul sekali, sangat benar. Banyak unknown kita. Iya Yang kan? tidak kita tahu tuh dari banyak. Makin tua saya lihat, waduh. Makanya kalau udah tua itu, sudah mulai senior itu, jangan terlalu gampang jahatin orang. Hubungannya apa ya? Ya Kak, kalau kamu sekali-sekali pingin melayat orang yang check out gitu, kamu lihat, Check out dong. Check out. sooner or later saya akan You begitu. gonna be Gitu. there. Jadi Ya. jangan kamu jahatin orang. Gunakan hatimu yang paling dalam sebelum kamu ngomong. Ada banyak orang saya lihat tuh nganuin Pak Jokowi. Padahal dia tanya, setelah lihat belakangnya nggak jelas juga nih barang. Iya benar. Nah, kritik Pak Jokowi misalnya bilang begini begitu, siapa sih? Saya sedih karena kadang tuh anak-anak mahasiswa, cucu saya yang paling besar dia sudah mahasiswa loh. Oh. Jadi yang saya mau bilang, kita yang sudah senior tuh jangan mendidik anak-anak muda kita jadi seperti kelakuan kita yang tidak baik. Kita harus didik mereka biarlah menjadi generasi penerus yang baik. Jangan karena ambisi-ambisi kita tidak tercapai, lantas kita ajak anak-anak muda, anak-anak penerus kita jadi rusak seperti kita. Masalahnya sekarang mengkritik itu banyak orang bukan mengkritik tapi menghina. Pak. Iya itu. That's a problem Iya. gitu. Mengkritik is okay, you do Iya, that gitu iya, loh. Tapi iya. mengkritik kan ada tata caranya menurut Iya, saya. harus gitu. ada tata keramanya lah. Kamu kadang-kadang posisikan dirinya Anda gitu loh, dikritik dengan cara-cara gitu. Suka nggak? Ya sakit hati pasti. Lah ya. Sekali-sekali merenung, apalagi kalau sudah Anda misalnya umur 60 ke atas gitu, sekali-sekali merenung kalau gue diginin, marah nggak sih gitu, sakit nggak sih gitu. Ya pasti. Jadi pesan saya juga sebagai yang ya boleh bilang agak senior lah di Republik ini dalam segi umur segala macam. Ayo kita coba merenung. Kalau kita mau menjadi seorang yang bisa jadikan tauladan di lingkungan kita maupun di masyarakat ini. Kalau Bapak dikatain orang? Saya biar apa kurangnya saya dikatain. Waduh, dibilang gua beginilah ini begini, saya bilang
Saya bilang sama Setok, sama si anak buah-buah saya itu, sama si Jody, saya bilang sepanjang saya nggak bikin apa-apa kan urusan apa yang gue pikirin, saya bilang. Istri saya yang bilang, Pak, kamu kalau udah selesai ini jangan lagi jadi menteri-menteri ya. Capek gue kan. Capek. Saya bilang yes, 2024 kita selesai, nggak mau lagi. Saya bilang sama dia. 2024 udah, Pak? Nggak mau. 77 tahun saya by the time kalau Tuhan kasih umur panjang. Iya, but if semua jadi kita mesti tahu waktunya kapan kita berhenti. Kan banyak pengabdian lain. Ini orang kan semua terus ambisi harus jadi presiden baru bisa ngabdi. Apain kamu mesti jadi presiden aja? Bisa ngabdi apa aja? Kamu nih ngabdi nih. Karena mesti jadi presiden Republik Indonesia. Ini semua kalau nggak jadi presiden langsung mati gitu. Karena status. Lah, ya itulah kamu hidup karena status. Akhirnya kamu mati pakai status nggak tuh mati tuh. Kubur pakai tanah juga loh. Iya benar. Ini sama aja deh at the end, you know. Ngejar status sih, Pak. Begitu mati. Begitu mati status lu apa? Sama kuburan 1 kali 2. Iya, bener. Iya, tapi kan sekarang keributan biasanya orang ngejar status, ngejar ingin memerintah, tidak masuk ke pemerintahan, kan begitu-begitu. Iya. Biasanya. Nanti sudah sampai di pemerintahan maling juga. Fact of life itu kan. It is fact of life. Ya, sekarang saya misalnya, kalau saya nyuri gini, nggak mungkin tuh anak buah saya yang paling dekat itu nggak ngerti yang muda-muda itu. Nggak mungkin nggak ngerti. Apalagi mereka, saya udah bilang sama kamu, dia bisa ngitungin kantong orang untungnya berapa. Makanya orang-orang pengusaha-pengusaha itu nggak berani main-main nih. Kita tahu Pak ini, dia untung dia, dividen dia tahun ini sekian. Betul, betul. Anda jangan gitu. Anda kenapa megang kalkulator Anda? Anda ngapain megang kalkulator Anda? Jadi kamu dihitung sama Setok itu tadi. Itu. Pak, di duitnya saya bilang, he make a good money, not good, very good money. Itu Mas Setok megang kalkulator. Jadi bukan good money, saya dikritik sama dia barusan, dikoreksi. Oh, Bukan good money, Pak, very good money. Oh. Very-nya tuh tekan lah gitu. Wih, jadi Bagaimana takut. dia nggak tahu kalau saya juga korupsi? Ya, pasti tahu lah, nggak mungkin nggak. Tapi apakah saya mau jeopardize my reputation untuk itu? Satu. Yang kedua, gue bilang bos gue yang presiden aja nggak gitu-gituan, masa gue gitu-gituan? Iya sih. Kalau kau waras ya kira-kira begitu. Tapi kan tetap aja Pak, ada yang dari pemerintah korupsi mah tetap aja ada. Ya itu yang ku bilang tadi, dan kita juga harus tahu-tahu memang susah ngomongnya. Ya saya, ya paling tidak di diri saya lah, saya berikan contoh kepada yang lebih muda, yang mudah-mudahan mereka nyontoh. Gitu. Tapi what is your purpose sih Pak? Sekarang Bapak tadi ngomong nih, Ya. saya usia udah 73 tahun. Bener ya? Ya, 73 lebih. tahun. Actually my father passed away when he's 73. Jadi saya ngeliat bapak, saya keinget sama almarhum ayah. Dan my father actually passed away karena menurut saya pada saat itu udah pensiun, nggak ada kerjaan, jadi akhirnya di rumah yang nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. I mean you need work kan, you need to move gitu kan Pak. Nah di usia 73 tahun Pak, what is your purpose of life? Ya saya pikir dengan segala macam pengalaman yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih sama saya, dan dikasih peluang ini kan mystery of life. Jadi this is mystery of life. Saya ini prajurit profesional loh, nggak banyak, maaf ya. Waktu sejaman saya yang mengalami pendidikan pasukan khusus seperti saya nggak banyak. Hanya mungkin berapa ekor. Mana saya kebayang hari ini saya ngomongin COVID, ngomongin ekonomi, ngomongin ini. Nggak pernah kebayang sama sekali itu. Jadi saya melihat flashback pada hidup saya, oh iya. This is not ambition, Pak. Nah, ya ambisi pastilah kita ambisi pengen jadi somebody gitu ya. Iya, ya. Tapi not akhirnya, here gitu. Ya. Tapi sekarang setelah saya lihat ke belakang, makanya pesan saya kepada anak-anak saya, udah kau kerja keras aja deh. Dan kepadanya saya pandu semua itu udah, gak usah aneh-aneh kamu, kerja keras. Kalau kau mau jadi, kau jadi. Kau mau jadi apa? We don't know. Anything could happen to you. Nanti kau paksa-paksain, kau malah check out lebih cepat. Serius, Dad. Jadi, just do it the best, you know. Ya kita nggak tahu. Jadi karena kau cemburu, tiba-tiba misalnya orang lihat karena maaf nih, saya presiden dulu hanya wali kota di Solo, misalnya orang bilang, kok bisa gua udah jenderal,
gua udah politisi, gua udah gini di Jakarta, Kok dia nggak hanya jadi? di kampung. Oh, Kok malah dia terus gubernur jadi presiden? it's mystery of life. That's mystery of life. Orang bilang Jokowi itu apa Islamnya? Lah waktu beliau masih wali kota datang ke rumah saya, udah sholat aja, jam waktunya sholat beliau sholat. Tanya di mana sajadah, sajadah, di mana tempat sholat, wudu, sajadahnya minta dari ajudan saya. Dia sholat, diam-diam. Dulu itu mana pernah predik mau jadi presiden, masih wali kota. Berarti Bapak kalau ngelihat Pak Jokowi dihina ya, bukan dikritik nih ya, dihina dengan Bapak melihat Pak Jokowi dari dulu seperti itu, it hurts then. Ya saya pikir nggak adil gitu loh. Saya sedih apalagi kalau yang mengkritik, menghina itu orang-orang intelektual katanya, orang terpelajar. Sayang gitu loh. Sayang. Saya pasti kepentingan saya nggak ada mau apa-apa kok, mau naik pangkat apa sudah semua saya dapat. Saya hanya ngabdi dengan segala talenta kesempatan yang diberikan Tuhan buat ya Republik ini. Dan saya pikir saya bisa bikin banyak kok. Kenapa saya enggak? Dan saya mau warisin kepada anak-anak muda supaya mereka lebih baik dari saya. Supaya mereka jangan ada pikiran-pikiran jahat, dengan bekerja dengan hati, jangan busuk hatinya. Itu aja. Kekayaan kamu mau kaya berapa sih? Jadi, Ibu mati Pak. Ya, lah, lu mati, lu lihat tuh ada yang kartanya di bawah mati itu nggak ada. Tuh dia yang lihat di Kalibata yang punya duit banyak-banyak itu. Check out tuh ya kalau Islam dia bawa kafan aja. Iya benar. Kalau yang Kristen ya bawa dia cuma peti mati aja udah selesai. Paling beda ukuran peti mati sih Pak. Iya. Nanti orang seminggu kelamaan, 2 hari wah sedih. 3 hari orang udah sibuk. Kita mau kemana lagi? Udah lupa itu yang mati. That's it. As simple as that. Wow. You see a life as a mystery ya. Iya, mystery of life. Jadi ngapain kamu sampai berkelahi, sampai mau hujat-hujatan, bunuh-bunuhan, ngomong dengki-dengkian? Ya, kamu nggak tahu Tuhan tuh maunya apa. Yeah, you never know. You never know. You cannot predict anything. Oh, aku nanti mau dari sini, sini. Saya ngerti mau ngurusin COVID ini, ya nggak ngerti lah saya. Mau saya sibuk ngurusin lagi sama saya tahu investasi baru dari negara lain ke Indonesia. Tiba-tiba presiden telepon malam. Pagi-pagi hari Minggu saya ingat itu. Pak Luhut gini besok ini ya. Saya bilang, wah kok. Itulah saya bilang, jadi saya titip pada anak-anak muda, ya mungkin nonton show ini, saya titip nih sebagai orang tua, be yourself. Be yourself. Ya, Do your dan best. Be do yourself. your best. Dan punya hati yang baik. Punya hati yang baik. Is that the Dan key? kamu, Punya hati yang baik? Punya hati yang baik. Kau bagaimana bisa buat baik sama orang? Buat baik aja. Kenapa sih? Kamu nggak rugi kan buat baik. Dan pasti alam itu. The universe universe. work with you ya. Ya, pasti alam itu bantu kamu. It's a matter of aja, time aja. Oh, you believe that? Oh ya, saya believe it so much. Ada. Wow. Because I do believe that. Ya. Saya percaya dengan hal tersebut soalnya. Jadi orang pikir gini. Saya kalau mau mati udah berapa kali mati nih, Dad. Dulu dioperasi di tim-tim, udah berapa kali mau check out. Dia nggak check out. Mau naik helikopter lah, naik inilah. Akhirnya saya pikir-pikir, saya pernah satu ketika doa saya itu, karena helikopter kami sudah sampai, saya pikir udah sebab crash. Saya hanya doanya cuma satu aja, karena saya udah hopeless, pilotnya udah teriak, sudah segala macam doa dibaca sama si mekaniknya, si kru mekanik kita ini. Saya tuh hanya doa, hanya satu aja doa saya, Tuhan kehendakmu jadilah, udah, that's it. Ya, if you die, you die. Gitu. Ya, tapi tiba-tiba ada lubang, tutup masuk kita situ. Pilotnya turun, udah gitu. Itu fact of life. Itu sorry, pada saat kejadian saya cuma penasaran. Pada saat kejadian itu Bapak turun and what do you feel? Saya pikir ya, karena saya masih kapten, masih muda. Boleh juga rupanya gini-ginian gitu. Saya pikir, saya kapten Kopassus masih muda nih. Wah, masih gagah banget lah, masih ceking lah, masih, maksudnya nggak ada lemaknya nggak ada. Jadi itu aja. Boleh juga maksudnya
Oh, Rupanya mau mati itu ya gitu loh. Jadi orang semua teriak itu, yang namanya mekanik saya itu udah baca doa segala macam doanya. itu Bapak nggak teriak? Enggak, Anda aneh. mereka bilang, Pak untung Bapak nggak panik Pak. Kalau Bapak panik kita nggak tahu lagi apa. Pendek apa? Panik Panik. di pesawat itu. Saya tenang aja. Kamu lihat itu ini gini. Ya itu kejadian dalam hidup. Tapi Anda aneh, Pak. Kenapa aneh? Lah, masa nggak teriak? Enggak tuh. Iya, saya naik kora-kora aja teriak. Pernah dibawa ke Dufan nggak sih? Coba ke Dufan gitu. Jadi yang mau saya bilang itu, jadi hidup itu memang jadi memang banyak misterinya. Semua adalah. Jadi kalau kau bermimpi dulu jadi presiden, tiba-tiba kau yang mimpi, tiba-tiba yang jadi orang yang tidak kau anggap apa-apa. Ya udah. So what? Masa lu mau bunuh diri gara-gara itu? Atau mau jelek-jelekin dia seolah-olah lu yang paling hebat? Ya. Enggak, Because whatever you do, kalau memang ending-endingnya enggak ya sudah gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wih, foto ini ada foto. Iya tuh. Ketimbang jadi menteri lebih enak jadi tentara. Mimpi saya jadi pasukan khusus. Oh ya, ini saya sejak lihat RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58. Waktu itu menebut lapangan terbang Simpang 3. Itu sebabnya saya pengen loreng ini. Tapi loreng dia yang pakai dulu loreng yang bulat-bulat kecil. Terus saya bilang saya harus masuk pasukan khusus RPKD waktu itu. Dan di mimpi saya mau bikin pasukan elit sendiri gitu. Kejadian apa? Nah, kejadian Gultor itu saya bikin. Ya. Ya itu. Kan masih kurus saya itu. Itu Bapak ya berarti? Yang mana? Itu ke Bapak kan? Ya ini saya nih. Lagi megang rokok nggak Pak itu, Pak? Oh enggak, saya enggak ngerokok Itu, ya. Pak? Oh iya, waktu ngerokok. Masih muda itu ngerokok itu, Pak. Sampai kapten saya ngerokok, itu letnan 1. Ya. Sampai kapten? Iya. Tapi saya Berhentinya berhenti kenapa? merokok ya karena tim-tim. Urusan Ya karena di operasi tim-tim saya bilang nggak boleh merokok. Karena? Ya musuh akan bisa cium kau merokok. Oh. Jadi saya bilang sama anak saya nggak boleh merokok. Karena saya bilang nggak boleh merokok, saya berhenti merokok juga. Sampai akhirnya keterusan. Sampai sekarang terusan. Musuh mencium bau rokok. Ya, karena berhari-hari dia lebih sensitif gitu. Jadi makanya saya di Kopassus dulu bikin peraturan nggak boleh merokok. Waktu operasi di tim-tim nggak ada, saya hukum yang merokok dulu sana. Ini beneran musuh bisa mencium bau rokok? Ya bisa. Dan kamu pun kalau sudah 10 hari, 2 minggu, 3 minggu di hutan, you can smell it. Oh, because you becomes very sensitive, sensitive to smell. Ya. Oh, jadi kayak orang lacak di mana dan sebagainya. Ya. Ya. Itu makanya ada latihan yang disebut latihan apa namanya? Penjejakan. Iya. Jadi tracking itu. Jadi kamu juga bisa menjejak. Iya, dari ranting patah, jejak kaki. Dulu saya waktu di Kalimantan masih cekeran itu Kaki. kaki. Setelah 3 bulan jadi kuat juga. Jadi lingkungan juga yang ngajar. Saya tuh pernah baca ya bahwa kita tuh manusia tuh akhirnya bentuk kaki kita itu terjadi karena sepatu. Iya betul. Karena harusnya nggak seperti itu. Bisa jadi nggak? Ya, melebar dia kan. Tapi karena terus generasi pakai sepatu, ada satu bukan budaya, satu tempat gitu Pak, di mana rakyat pribuminya itu kakinya bisa nyengkrem loh Pak. Bisa jadi. Karena they're coming from there, they never know the technology. Jadi berubah kakinya. And that's amazing. That's amazing. Wah, gila. Keren Pak, Anda luar biasa Pak. Ya enggak juga. Pak, sebelum saya tutup nih Pak, pertanyaan terakhir. Kenapa WNA masih bisa masuk Pak di PPKM Pak? Kalau ke Jakarta kan tidak sebenarnya. Kalau ke Jakarta tidak? datang, dia harus dapat vaksin sertifikat. Oke. Kedua, dia harus swab. Swab dari negaranya, swab di sini dan 8 hari. Sekarang peraturan baru tadinya 5 hari, sekarang kita bikin 8 hari. 8 hari. Ya. Oke. Nggak ada yang salah itu. Jakarta juga tidak masuk. Maksudnya? Maksudnya nggak masuk Jakarta. Ya masuk Jakarta dia mesti begitu. Kalau tadi ada orang yang mau datang kemari. Oke. Kalau kita yang ke Singapura, sekarang dikasih 12 hari. Ya mereka yang kemari, kita kasih 8 hari. Kenapa 8 hari? Ada hitungannya. Karena kita hitung masa inkubasinya. Ya, masa inkubasi itu antara 8 sampai 10 hari. Kenapa kamu ketawa?
Ya sekarang mesti ilmiah. Jadi yang ngomong ini, Dad, bukan saya. Jadi nanti kau bilang nih, ini Pak Luhut nih sok ngerti-ngertian. Enggak, saya juga nggak ngerti. Saya di briefing mana anak muda mau nikah itu. Mereka dia bilang, Pak, kenapa mesti berapa hari? Dia bilang gini, Pak, kalau mau 12 hari. Tapi kalau 12 hari terlama, Pak. Kalau 8 hari itu sudah oke. Udah oke. Kapan dengan swab, ya. Jadi datang di swab, setelah 8 hari di swab lagi, baru kita bisa discharge. Iya, saya ketawa karena saya ngeliat foto Bapak tadi waktu muda, terus jadi Kopassus, jadi apa gitu. Saya ngebayangin kalau saya jadi Anda gitu, saya nggak pernah mikirin gitu kan, gue latihan tiap hari nembak, jalan gitu kan, nyari musuh. Sekarang saya tahu tentang Iya, saya bilang mystery of life. mystery of life. Saya instruktur nembak loh, jangan main. Makanya. Saya itu yang menciptakan nembak teori-teori nembak di Kopassus. Ya. Oh, teori nembak di Kopassus? Ya, jadi macam-macam nembak itu. Ada namanya reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3 sampai reaksi 5. Itu saya yang ciptakan dulu. Kasih saya satu contoh. Ya, nembak bagaimana kamu nembak misalnya dengan sasaran-sasaran terpilih. Bagaimana sasaran-sasaran bergerak, bagaimana kamu bergerak. Nembak reaksi namanya itu. Iya. Are you still doing it, Pak? Ya sekarang nggak lagi, tapi kalau saya praktis ya barang Masih beberapa bisa. hari mestinya sih masih oke lah. Kemarin saya coba masih oke. lumayan lah. Masih oke. Gampangan lawan beginian atau gampangan lawan musuh sih, Pak? Ya, Beda ya? Lawan musuh mungkin saya kira masih bisa kita hitung. Ini kita nggak bisa ngitung. Iya, betul. Bisa kapan saja, Dad, kita bisa terkena. Iya, betul. Nggak ada yang Jadi makanya saya himbau, benar-benar saya himbau deh. Untuk anak-anak muda, kalian juga lingkungan kalian, ingatin deh. Ya, kalau kau kan mau jadi manusia, jadi pemimpin satu ketika. Ya. Jangan sembrono. Jangan sembrono. Jadi kalau sudah ditentukan oleh itu, ikutin aja. Itu disiplin itu. Ya, I think by now kita semua harus berkorban, intinya Ya. begitu. Ya semua berkorban, Den. Istri saya itu udah komplain 7 keliling itu. Nggak pernah berani keluar rumah. Nggak berani keluar rumah. Lah ya takut juga. Kan istri saya umur 72 tahun juga. Mau jalan 72. Kan umur-umur sangat rentan ini. Nah, Bapak kalau begitu pulang gimana? Ya saya mandi dulu. Langsung begitu janji loh. Dad, mandi dulu katanya. Nggak boleh ketemu. Ini kan juga jadi kebiasaan baru, Dedi. Kamu, gue sama bini gue dulu kalau mau datang tuh pup gitu. Sekarang nggak boleh. Sekarang mana bisa? Jadi bener. begitu saya pulang ke rumah ini, nanti ini langsung buka baju, kamar mandi. Tapi Pak ya, satu hal yang menarik Pak. Saya ini ngerasain bahwa di masa pandemi ini Pak ya, saya tuh malah jarang flu loh Pak. Sama, karena saya pakai ini. Iya, karena jadi bersih semuanya. Dan ini saya pakai kau ini apa namanya sarungmu ini nih. Menurut saya sakti banget. Kenapa Pak? Saya yang pagi-pagi dulu itu, kalau pagi-pagi dulu, saya langsung meler itu. Nah, ya kan bangun pagi kan Iya, langsung meler. kan. Sekarang pakai ginian, gue nggak pernah meler lagi. Jadi ini nggak pernah gue lepas ini. Tuh. Walaupun kan kadang saya tuh suka negor juga, saya suka lupa-lupa juga. Dia suka lagi teks, Pak, maskernya pakai lagi. Saya bilang nih, tokok pala kau, tapi ya udah saya pikir bener juga, Iya, ya udah bener, saya mau gimana patuh lagi. juga. Ya tapi itulah hidup. Kita jangan malu juga ditegur sama yang lebih muda. Ya jadi pemimpin itu pun harus berani menerima pendapat dari yang muda. Ya, betul. Emang kita Superman bisa benar semua? Enggak juga Nggak kan? tahu semuanya juga Pak ya. Enggak dong. Betul. Saya terima kritik. Ya. Tapi kritiknya tuh yang Jangan menghina. jangan hina lah. Jangan ngata-ngatain. Iya, kayak kamu udah pengalaman aja lu. Iya. Maksudnya- Lu ada di sana lu pusing juga lu gitu. kan. Aduh, udahlah deh. Makanya saya bilang tadi, kemarin kapan saya ada? Oh, ada. Saya dengan pimpinan apa namanya itu? Pimpinan Pempret. Interview saya. Saya bilang, ya saya doain Anda supaya satu ketika masuk pemerintahan tuh rasain tuh nanti saya bilang. Oh Pak, tapi media sekarang kacau balau. Dedi, saya bilang sama kamu nggak gampang. I'm telling you, no easy lah, bener lah. Ini kungfunya itu macam itu langit ke 7 itu. Iya. Saya karena nggak ada urusan aja, saya udah capek juga lihat. Karena saya lelah. Makanya saya Jadi bilang udahlah presiden, gitu. saya bilang presiden Pak, kalau nggak dipecat nggak bisa Pak itu. Iya, benar. Mau Pak Luhut, Pak gimana Pak? Semua peraturan ada, masih juga nggak jalan. Jadi gimana? Pecat saya bilang. Keluar tentara saya. Dan presiden bilang, presiden tuh juga setuju.
Jadi saya bilang, Pak capek Pak udah ngomonginnya, nggak jalan mesti dimanain Pak, saya bilang. Iya. Mau nggak mau ya Pak ya. Dia bilang, paham, ya biar Pak jelas Pak gitu loh. Iya benar. Nah itu yang saya bilang presiden tuh hebatnya. Coba yang lain belum tentu, nanti kan wah takut. Mikirin ini, mikirin nama baiknya. Ini kawan ini nggak ada takutnya, saya lihat. Bagus, I love it. Luar biasa Pak Jokowi, luar biasa. Ya Pak, terakhir nih Pak, karena udah hampir sejam Bapak juga harus jalan katanya Pak. Saya sih sebenarnya kalau ngobrol nggak bisa stop Pak, tapi ya udahlah Bapak harus jalan katanya. Dari tadi udah peringatkan jam 7 katanya ada suatu Pak. Terakhir nih Pak, saya nggak setuju kalau Bapak pensiun sih. Ya. Karena saya berpikir bisa saja habis COVID ini Pak, aliens turun, Pak. Kamu alirannya si Seto itu. Loh, bener nggak, bro? Bener nggak? Ya kan? Loh, bener kan? Habis COVID, the pandemi, apalagi yang kurang? Aliens UFO turun. Nanti ada temannya si Seto, namanya si Randy. Nah, itu Randy itu aliran alien sama kayak kamu. Oh, boleh tuh kita. Jadi dia bilang, Pak, ini sebentar lagi nih ada agama baru Pak katanya. Agama apa itu? Agama alien gitu. Tuh bener Pak, di Amerika NASA udah ngeluarin pesawat. Iya, tapi jangan itulah, jangan jauh-jauh situlah. Tempat saya tuh banyak aneh-aneh. Si Jody sama juga manusia-manusia yang alien juga itu. Manusia alien gitu. Tapi Bapak dikit-dikit percaya dong. Oh ya. Saya. Aduh, ini asik banget nih padahal nih ngomongin ini nih. Kan, saya sih agak-agak percaya Pak. And I know when they come, they will not come in peace. Ya enggak lah, kita lihat aja lah. Tapi teknologi mereka pasti jauh lebih bagus dari masalahnya alutsista Anda tidak ada gunanya. Saya kalau udah lihat begitu beneran Pak turun udah Pak, saya ditembak laser mati dah. Udah lihat tahu ada beneran gitu Pak. Ya udahlah, tapi saya nggak mau bahas itu dengan Pak Luhut. Nanti jadi masalah baru. Ntar kamu disomasi lagi. Jangan dong. Somasi, kenapa bilang ada alien gitu? Oh iya, lu bisa lu Pak. Iya, sekarang semua orang baperan Pak. Saya tuh sampai terakhir kali posting di Instagram saya bilang gini, udah Indonesia jangan baper, kita udah stres. Iya benar itu. Sekarang siapa yang nggak stres saya tanya. Makanya Pak, ketika disomasi Pak, saya bukan masalah benar atau salah. Itu kontennya kan bercanda. Ya Bapak udah tahu lah tadi kontennya bercanda. Saya tetap minta maaf. Dan saya bilang gini, ini bukan masalah benar atau salah. Kita udah stres semua. Kalau dipanjang-panjangin, saya ngelawan lagi. Aduh. Udahlah salah ya udah minta maaf. Udah begitu aja, udah beres Pak. Kita udah stres Pak. Aduh, udah Pak. Kalau saya tadi Dedi bilang saya mau udah selesai, saya mau titip satu aja. Siap. Kita semua yang dengar ini, ayo kita galakkan tadi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya, itu aja sih. Dan kalau belum ada vaksin deh. Vaksin cukup kita, nggak ada kurang vaksin kita. Bulan ini kita akan 30 juta vaksin. Dan bulan depan, Agustus, kita akan 45 juta vaksin. Ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau Anda divaksin, probability Anda untuk mati itu, maaf ya, untuk check out itu lebih kecil. Lebih kecil. Jauh lebih kecil daripada Anda tidak divaksin. Jadi, dan lebih dari itu, penularan ke orang lain tuh pasti akan juga jauh lebih kurang. Oke. Jadi saya titip itu aja. Melindungi diri sendiri, melindungi orang lain juga intinya. Dan kemudian kalau Anda tidak suka sama orang, kritik aja dengan elegan, tidak pursul dengan cara-cara yang tidak terpuji. Karena itu merusak dirimu sendiri. Jadi bekerjalah dengan hati, berbuatlah dengan baik, karena hidup ini penuh misteri. Mystery of life. Mystery of life. Jadi kalau Anda yang masih muda, masih panjang jalanmu, titip dari saya sebagai seniormu atau sebagai yang lebih tua, itu aja. Siap Pak. Siap. Thank you. Pak Luhut, luar biasa. I do not expect the conversation will be this interesting. Jujur aja, dan ini ngobrolnya udah kemana-mana. Saya sih sebenarnya pengen ngobrol banyak because I want to know a lot of things about you, including the aliens. Well, aliens we can discuss later on someday. Hopefully, iya kan Pak. Hopefully one day saya ketemu Bapak lagi terus kita bisa ngobrol banyak lagi. Selain itu sehat, titip salam buat keluarga, buat Ibu titip salam juga. Kamu punya tetap harus Pak. Saya buka sendiri. Sehat terus Pak ya. Okay. Sehat terus Pak. Terima kasih banyak Pak. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.